Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Walaupun masih sangat sulit dicapai, saya tetap sampaikan pentingnya penyelesaian damai dan spirit perdamaian tidak boleh pernah luntur. Dalam kaitan ini saya menawarkan diri untuk membawa pesan dari Presiden Zelensky untuk Presiden Putin. Saya sangat menghargai Presiden Putin yang tadi menyampaikan bahwa memberikan jaminan keamanan untuk pasokan pangan dan pupuk, baik dari Rusia maupun dari Ukraina. Ini sebuah berita yang baik. Pemirsa, angka misi perdamaian yang dibawa Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia berbuah positif. Saya akan membahasnya bersama dengan mantan Duta Besar RI untuk Rusia, Muhammad Wahid Supriyadi, serta pengamat hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Pak Wahid, Pak Teguh. Selamat malam. Selamat malam, salam dari Bandung. Oke. Baik, saya akan ke Pak Wahid terlebih dahulu. Pak Wahid, setelah menyaksikan pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Putin dan juga Zelensky, apakah kita bisa optimistis kalau misi perdamaian dan juga misi untuk mengembalikan stabilitas rantai pasok pangan dunia ini bisa terrealisasi dalam waktu dekat? Ya, kalau saya optimis itu harus ya, bahwa hasilnya tidak maksimal, ya itu bisa terjadi. Karena memang ini masalah yang sangat pelik. Kita tahu bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina ini sangat complicated ya, dan tidak bisa diselesaikan segera. Tetapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan berani berkunjung di dua daerah konflik itu, saya kira sudah satu kemajuan dan luar biasa ya. Pertama, beliau juga ingin menjawab kritik di dalam negeri yang mengindikasikan seolah-olah Presiden Jokowi tidak care terhadap masalah internasional. Sekarang dibuktikan sendiri dengan summit diplomasi, yaitu langsung beliau datang ke dua kepala negara. Memang kita masih menunggu hasilnya, karena memang dalam diplomasi ada hal yang tidak bisa kita kemukakan. Ya. Misalnya saja ya, pesan dari Zelensky kepada Putin, ya. Yang kita tahu di media itu kan paling tidak ada dua tuntutan, yaitu pertama blokade dibuka, dan itu sudah terjadi, dan ini satu kemajuan luar biasa ya. Yang kedua adalah agar militer Rusia mundur tanpa syarat. Ini yang sulit sekali ya, karena bagi Rusia itu sebenarnya simpel ya, dari awal tuntutan dia sebenarnya cuma satu, jangan masuk NATO. Kalau masuk NATO secara geopolitik maupun geostrategi artinya ancaman buat Rusia, karena Ukraina dan juga Georgia adalah buffer state-nya. Jadi menurut saya ini penyelesaian ini cukup bukan hanya sekedar berunding antara dua, dan juga kita sekarang juga ikut, tapi juga memang ini menjadi tanggung jawab dunia juga, terutama negara besar yang anggota NATO juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, oke. Pak Teguh, kalau Anda sepakat kita harus optimis dengan misi perdamaian ini akan terrealisasi, atau ada juga yang mengatakan ya realistis sajalah? Saya pikir saya harus berpikir kedua-duanya ya. Kesatu kita optimis, pada saat yang sama juga kita realistis ya. Optimis karena kita memiliki konstitusi yang mensyaratkan itu. Kita harus ikut serta dalam perdamaian dunia. Disinilah Pak Jokowi mencoba berpikir di luar kotak. Jadi hal-hal yang pemimpin lain tidak berani lakukan itu beliau lakukan. Jadi dimulai dengan Jerman, kemudian Ukraina, kemudian Rusia. Sudah ada hasil-hasil yang dapat dipetik ya. Tadi saya tepat sekali penjelasan Pak Wahid bahwa ada informasi yang harus disimpan, Pak. Setuju, Pak. Karena kalau dibukakan kepada publik nanti jadinya jadi bolanya semakin liar. Untuk itu harus kesepakatan yang sudah ada antara Indonesia dan Ukraina dan juga Indonesia dengan Rusia itu harus dipertahankan.
dipertahankannya dengan multilateralism. Jadi Indonesia tidak bisa bergerak sendiri. Indonesia harus bekerja sama dengan negara-negara yang seide. Dan untuk itu saya pikir ini yang harus didukung oleh dunia. Dan juga saya sangat setuju dengan pandangan UNESCO. UNESCO sendiri mengatakan bahwa kalau perang itu berawal dari benak manusia, maka dalam benak manusia pula lah ide-ide pembangunan itu, ide-ide perdamaian itu harus dibangun. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi menggunakan suatu cara yang orang lain pikir sederhana tapi beliau lakukan itu begitu. Masuk kepada inti masalah, yakni bagaimana benak Putin dan bagaimana benak Zelensky. Dan untuk itu tentunya kedua pemimpin ini memiliki ide-ide damai ya. Dan saya pikir melihat hasil kunjungan beliau ke Ukraina dan Rusia tersebut dapat dikatakan ini sudah melebihi harapan Indonesia, di mana sebelumnya Indonesia mengatakan bahwa hanya sekedar membuka ruang dialog. Tapi kalau kita melihat informasi dari media, dari kantor berita TASS hari ini, itu dikatakan bahwa Putin sendiri mengatakan bahwa dia sangat puas dengan persetujuan yang dicapai hari ini dengan Indonesia, dan beliau bertekad membangun kerjasama selanjutnya dengan Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia masih berpikir-pikir apakah kerjasama ini sudah berhasil, maka ternyata pihak Rusia itu mengatakan berhasil. Kemudian juga Putin mengatakan bahwa dialog itu dilakukan dengan cara yang tepat. Kata kunci dalam bahasa Rusianya adalah business like, dan itu sangat berarti bagi Rusia. Dan selanjutnya juga Putin mengatakan bahwa memang perlu langkah-langkah untuk memfasilitasi hasil-hasil perundingan yang ada hari ini. Dan juga kita lihat bagaimana Putin memperlakukan Pak Jokowi itu demikian fantastis ya. Tadi Metro sudah menunjukkan ada meja yang panjang, itu sekitar 3-5 meter, dan di tengahnya ada vas bunga. Dan ternyata vas bunga yang sama juga digunakan pada saat bertemu dengan Presiden Jokowi kemarin. Kita melihat bahwa pada bulan Januari dalam pertemuan Putin dengan Presiden Iran, itu mereka duduk di ujung dengan Presiden Ebrahim Raisi, mereka duduk di ujung. Kemudian di bulan Februari dalam pertemuan dengan Presiden Emmanuel Macron, mereka juga duduk di ujung. Kemudian pada bulan Februari dalam pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, mereka juga duduk di ujung. Tapi pada kemarin dengan Pak Jokowi hanya jarak 1 meter. Itu pun dibatasi oleh meja kecil dan karangan bunga yang sama. Jadi saya bisa optimis bahwa Baik. Pak Teguh, Pak Wahid, apakah dengan segala macam gestur dan juga simbol yang ditunjukkan dalam pertemuan antara Jokowi dengan Putin maupun Jokowi dengan Zelensky, kita bisa yakin mengatakan bahwa Indonesia ini bisa dipercaya oleh kedua negara sebagai jembatan komunikasi Rusia-Ukraina? Kita akan bahas lebih jauh pemirsa selepas jeda berikut ini. Baik, kami kembali lanjutkan dialog pemirsa, masih bersama dengan mantan Duta Besar RI untuk Rusia dan Muhammad Wahid Supriyadi, juga pengamat hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah. Saya kembali ke Pak Wahid lagi. Pak Wahid, kalau tadi kita bicara soal Presiden Jokowi, lobby-lobby yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Presiden sempat mengatakan Indonesia tidak punya kepentingan apapun kecuali perang segera selesai. Apakah pesan ini membuat Indonesia bisa dipercaya sebagai jembatan komunikasi yang adil bagi Rusia-Ukraina? Ya, saya kira kita dalam posisi yang bagus sekali ya, yang tepat sekali. Karena Presiden Jokowi secara personal dekat dengan Putin maupun Presiden Zelensky ya. Saya bisa mengatakan gitu karena selama saya di sana juga beberapa kali kedua pemimpin itu melakukan pembicaraan telepon langsung ya, misalnya dalam masalah bagaimana menangani COVID gitu. Kemudian juga pada waktu kunjungan Presiden Jokowi ke Sochi 18 Mei 2016,
treatment Putin terhadap Indonesia itu beda sekali dengan 9 kepala negara lain. Kita diberikan satu waktu khusus bilateral, sementara 9 kepala negara lain harus menunggu antri untuk bertemu dengan Putin. Ini kan satu gestur yang bagus ya. Saya yakin juga dengan Zelensky cukup bagus ya, dan juga Presiden Jokowi pernah melakukan direct call ya. Tapi sebenarnya saya ingin menyoroti ada 2 substansi dalam kunjungan itu yang mungkin kurang diperhatikan di media. Pertama adalah dalam masalah bilateral. Sebenarnya ini satu pending matters. Presiden Putin setelah 2 kali berkunjung ke Indonesia, yaitu zaman Pak SBY sebagai kunjungan resmi, ya, state visit, dan pada waktu APEC. Sementara Presiden Jokowi sebenarnya belum melakukan state visit, jadi belum melakukan kunjungan kenegaraan, yaitu di Sochi adalah kunjungan kerja. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan Putin, banyak hal-hal yang ditekankan di situ pada masalah ekonomi dan perdagangan. Di antaranya misalnya perdagangan di tengah pandemi tahun 2001 itu naik 40%. Ya. Dan kita surplus 1,9 miliar dari 3, sekian miliar US dollar. Ya. Bahkan pada 5 bulan pertama, perdagangan kita naik 60%. Ini sesuatu yang luar biasa di tengah pandemi, di tengah konflik seperti ini. Dan ada satu yang pending juga adalah Free Trade Agreement antara Indonesia dengan Euro-Asian Economic Union. Ini pasal 180 juta yang belum digarap. Sementara tetangga kita Vietnam sudah melakukan, bahkan Singapura sudah. Nah, kita cukup tertinggal dalam hal ini. Belum keinginan Moskow untuk membangun IKN, ya, dan juga bantuan dalam PLTN, ya, pembangkit listrik tenaga listrik. Bahkan Bangladesh sudah melakukan, kita cukup terlambat dalam hal ini ya. Jadi kenapa di listrik itu murah separuh dari Indonesia? Karena mereka menghubungkan dengan batu bara, dengan hydro, dengan gas, dan juga nuklir. Dan cukup, sekarang ini kan teknologi nuklir sudah generasi 3 plus ya, tidak seperti Chernobyl yang generasi 1. Jadi banyak yang disinggung dalam masalah-masalah bilateral. Nah, memang yang mengemuka adalah misi perdamaian itu. Dan ini saya kira juga menjadi panggung internasional Presiden Jokowi, menunjukkan tingkat kenegaraan beliau yang beliau ada pemimpin Asia yang pertama kali datang ke 2 negara yang sedang konflik ini. Baik, oke. Terakhir, Pak Teguh, apa tindak lanjut yang harus diambil Indonesia pasca pertemuan ini? Saya pikir tungku ini sedang panas-panasnya. Dan kita sebagai negara yang besar dengan penduduk 270 juta, dengan label yang jelas sebagai sesepuh di ASEAN, sesepuh di APEC, sesepuh di Indo-Pasifik, sesepuh juga di OKI dan GNB, maka kita harus memperbanyak langkah-langkah multilateral ini. Kita harus menjamin koalisi moral dengan banyak negara sekaligus untuk menjamin bahwa dunia ini mendukung proses perdamaian antara Rusia dan Ukraina, walaupun ini masih panjang. Dan untuk itu ya Indonesia juga harus siap, misalnya dengan mempersiapkan sebuah resolusi di Dewan Keamanan PBB ataupun di Majelis Umum PBB, karena kalau kita perhatikan perang kata-kata ini sudah semakin tajam antara Rusia dengan negara-negara G7. Misalnya hari ini kita mendengar Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan tidak percaya sama sekali pada Amerika Serikat dan juga Uni Eropa. Dan untuk itu kita harus membangun semangat multilateralisme di seluruh dunia, dan mungkin ujung-ujungnya adalah Indonesia bersama Mesir, bersama Afrika Selatan, India, GNB, dan juga OKI memprakarsai sebuah resolusi yang intinya mencegah potensi konflik langsung antara NATO dengan Rusia. Baik, kalau begitu terima kasih analisanya Pak Teguh dan juga Pak Wahid. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.